Ramadan biasanya ada THR. Ketika ada THR, daya beli masyarakat meningkat. Dan biasanya kalau kita lihat seperti tempat perbelanjaan, omset dia 1 bulan di bulan pada saat pembagian THR itu biasanya adalah yang paling tinggi dibandingkan 12 bulan yang ada dalam 1 tahun. Nah, cuma kalau dari sisi pasar modal, apakah pembagian THR tersebut membuat IHSG atau membuat obligasi naik? Kelihatannya sih tidak. Ya, jadi lebih ke daya beli masyarakat lebih bagus. Ya normal lah, biasanya terima 1 bulan gaji, dapat 2 bulan gaji. Jadi dengan 2 bulan gaji tersebut, kita kebanyakan Indonesia juga konsumtif ya, bukannya dia simpan, lebih banyak dibelanjakan. Tapi karena itulah biasanya tingkat konsumsi jadi lebih baik pada bulan-bulan tersebut. Tapi hanya ke situ aja. Apakah positif untuk saham tertentu atau obligasi secara historis sepertinya tidak ada. Kalau memang kita memiliki kebutuhan cash pada saat bulan Ramadan, pertama kan kita kalau sebagai karyawan kan menerima THR. Kalau misalnya kita terima THR, kita bisa tempatkan di reksadana pasar uang dan kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah, kalau dari pengalaman selama ini biasanya kan orang pulang kampung, kemudian biaya tiketnya kan tidak murah. Terus namanya sampai di kampung kan mungkin makan-makan gitu ya. Ada juga yang mungkin ingin menunjukkan kesuksesannya di kota dengan membeli perhiasan segala macam. Itu bukan tidak boleh dilakukan, cuma mungkin perlu ada batasnya gitu. Jadi pertama jangan sampai berhutang. Yang kedua ya kalau bisa dari dana THR tersebut disisakanlah 10-30%. Karena itu bisa untuk masa depan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk Bapak Ibu yang punya usaha, ya kalau yang punya usaha kan nggak terima THR, malah harus bayar THR gitu. Nah, biasanya kalau kayak di perusahaan-perusahaan, mereka sudah menyisikan dari setahun sebelumnya. Jadi contoh misalnya setiap bulan total gaji karyawan misalnya aja 100 juta gitu. Nah, di THR kan harus bayar lagi 100 juta di luar yang operasional yang ada. Jadi setiap pengusaha itu 100 juta dia bagi 12. Misalnya dapatnya 8 juta. Jadi dia bayar karyawan 100 juta setiap bulan, kemudian 8 juta dia taruh di reksadana pasar uang. Nanti pada saat tahun depan pembagian THR, dia tinggal cairkan uang tersebut untuk bayar ke karyawannya. Nah, itu juga bisa strategi bagi perusahaan atau pemilik perusahaan lah ya, menyiapkan pengeluaran THR di bulan Ramadan. Kalau bagi high net worth bisa ada 2 posisi kan. Kalau sebagai karyawan yang profesional pada saat dia terima sebaiknya diamankan di dana liquid reksadana pasar uang. Tapi sebagai pemberi kerja ya itu dia bisa menyiapkan dari setahun sebelumnya. Jadi untuk pengeluaran THR itu sudah dipersiapkan. Kalau investasi THR itu menurut saya kalau misalkan kita masih memiliki pinjaman-pinjaman yang belum dilunasin, bisa kita pakai untuk melunasi itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya karena kita, kan Bapak Ibu pasti sudah nasabah high net worth, maka atas THR tersebut bisa kita gunakan untuk lebih ke yang sifatnya timing. Jadi kalau pada saat ada penurunan di bursa efek, penurunan di IHSG, kita bisa manfaatkan itu untuk masuk ketika marketnya sedang murah. Seperti itu.